yang perlu dipahami itu adalah data pribadi itu bukan hanya data yang ada di KTP. Sudah bisa dipastikan bahwa tenaga penagih kita mengakses data pribadi nasabah sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap orang yang menyebarkan data pribadi tanpa hak itu diancam dengan penjara. Halo guys, semuanya selamat pagi. Perkenalkan, saya Aldi Saputra. Kembali lagi di podcast Rupiah Cepat, yang dimana sebelumnya kita sempat membahas tentang fraud ataupun tentang layanan pelanggan di aplikasi Rupiah Cepat. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pinjaman dana yang mungkin akhir-akhir ini sedang dalam pembicaraan khalayak umum ataupun masyarakat umum. Yang dimana pada podcast hari ini kita bertema tentang perlindungan data pribadi nasabah Rupiah Cepat tentunya. Ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber tentunya. Yang pertama ada Pak Andri selaku bagian legal, lalu juga Pak Al dari sisi quality control. Mungkin dari Pak Al silakan untuk mengenalkan dirinya terlebih dahulu, Pak Al. Oke, sip. Thank you Mas Aldi. Pagi semuanya Sobat Rupiah Cepat. Saya Al dari Divisi Quality Control untuk Operations. Oke, dari Pak Al dari sisi Operation Quality Control, lalu yang kedua dari Pak Andri kembali, silakan Oke, Pak. baik. Terima kasih. Saya Andri dari Litigation and Anti-Fraud. Oke, Pak Andri, ini berarti tahapan yang kedua ya Pak untuk podcastnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait tindakan penipuan, lalu Pak Andri di sini kembali akan memberikan edukasi serta dengan Pak Al terkait tema data pribadi yang digunakan oleh aplikasi Rupiah Cepat. Dan tentunya kita tidak lama-lama teman-teman semua ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat, kita akan membahas dari dalam prosesan penginputan data sampai dengan tim penagihan nantinya, yang mungkin dari teman-teman semua ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat tentunya bertanya-tanya nih, bagaimana sih untuk terkait penagihan di Rupiah Cepat, lalu data-data saya aman atau tidak, lalu segala hal yang berkaitan tentang aktivitas dari Rupiah Cepat, dari peminjaman sampai dengan penagihan. Jadi kita mulai dulu mungkin dari Pak Andri ya Pak ya. Oke. Nah, kita akan membahas nih sedikit demi sedikit Pak. Mungkin dari awal dulu nih, mungkin dari masyarakat umum tentunya masih bingung nih Pak. Apa sih yang dimaksud data pribadi? Seperti itu Pak. Oke, baik. Tentunya kalau kita berbicara perlindungan data pribadi, tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi data-data pribadi dari penyalahgunaan. Nah, secara definisi data pribadi itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, data pribadi itu adalah suatu kumpulan data yang dapat mengidentifikasikan seseorang. Nah, contohnya mungkin data pribadi itu dibagi menjadi dua kalau di Rupiah Cepat. Ada data pribadi yang bersifat umum, contohnya itu adalah data-data yang terdapat di dalam identitas. Contohnya seperti KTP, kemudian ada SIM, ada NPWP. Nah, itu adalah data spesifik secara umum yang langsung dapat mengidentifikasikan seseorang. Kemudian ada data yang bersifat khusus, yaitu suatu data kemudian dikombinasikan dengan informasi juga, sehingga dia juga dapat mengidentifikasikan seseorang. Contohnya kalau untuk sekarang itu adalah nomor telepon, kemudian media sosial, informasi pekerjaan, atau data-data lainnya yang dikombinasikan sehingga merujuk kepada personal seseorang, seperti itu. Oke. Berarti kurang lebih untuk pemahamannya seperti yang tadi Pak Andri sampaikan, berarti sosial media itu termasuk data pribadi atau tidak Pak? Seperti Instagram atau Facebook dan semacamnya. Kalau dia memuat informasi pribadi di dalamnya, biasanya kan untuk media sosial itu ada postingan-postingan, tidak hanya foto. Contohnya seperti di Facebook atau Instagram, di situ kan dicantumkan juga ada pekerjaan seseorang di situ, kemudian ada tanggal lahirnya juga di situ. Itu adalah informasi-informasi pribadi sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Andri untuk penjelasannya. Lalu selanjutnya mungkin Mas Andri, pertanyaan dari saya pribadi, dalam melakukan peminjaman dana ya Pak, ataupun memproses pencairan dana di Rupiah Cepat atau peer-to-peer lending, itu pasti kan kita menginput data ya Pak? Memperoleh data ataupun memproses data tentunya. Nah, kalau misalkan dari sisi Rupiah Cepat nih yang mungkin sudah terverifikasi OJK, API dan semacamnya, itu dalam memperoleh ataupun memprosesan datanya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlakunya itu semacam seperti apa Pak Andri?
Oke, nah berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi dari orang lain itu wajib memiliki persetujuan terlebih dahulu. Kemudian wajib untuk menginformasikan tujuan penggunaannya. Nah, dalam hal ini dari sisi Rupiah Cepat itu sendiri melakukan pengumpulan datanya itu melalui aplikasi Rupiah Cepat. Nah, baik itu dari sisi peminjam, kemudian dari sisi pemberi dana, itu akan menginput data-data pribadi mereka sesuai apa yang diminta di dalam aplikasi Rupiah Cepat itu sendiri. Contohnya seperti data-data yang ada di KTP, kemudian pekerjaan, include termasuk dengan foto biometrik pada saat pengajuan juga, dan perjanjian yang telah ditandatangani itu. Nah, itu termasuk ke dalam data-data pribadi, informasi rahasia yang dapat mengidentifikasikan atau dikategorikan sebagai data pribadi. Nah, penggunaan data pribadi itu wajib juga diinformasikan kepada penggunanya gitu atau pemiliknya. Nah, Rupiah Cepat sebagai pengguna atau pengendali data pribadi dari data-data nasabah tersebut menginformasikan kepada pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman datanya akan digunakan untuk apa saja gitu. Yang pertama untuk proses verifikasi, kemudian untuk proses penilaian kelayakan kreditnya, kemudian yang ketiga dalam proses penagihan. Nah, itu semua setiap tahapan proses wajib diinformasikan kepada nasabah kita gitu selaku pemilik data pribadi. Itu namanya keterbukaan informasi. Oke, berarti dari sampai penginputan data sampai dengan data ini digunakannya untuk apa, berarti dari pihak Rupiah Cepat pun itu sudah memberikan keterbukaan informasi dan tentunya sudah diinformasikan kepada nasabah selaku melakukan peminjaman di Rupiah Cepat, betul Bapak Andri? Ya, benar. Oke, berarti kurang lebih adanya keterbukaan informasi dan tidak ada yang tutup-tutupi ya Pak ya? Ya. Oke, kalau gitu saya lanjut Bapak untuk yang selanjutnya untuk terkait data pribadi ini biasanya kan kalau misalkan yang saya ketahui ya Pak ya, biasanya untuk data-data pribadi itu kita gunakan untuk fokusnya itu ya buat ngajuin aja kayak ibaratnya untuk data pekerjaan, lalu verifikasi muka yang tadi Pak Andre sampaikan sampai dengan nomor telepon dan semacamnya. Nah, yang boleh saya ketahui atau mungkin masyarakat umum nih ada yang ingin bertanya, selain digunakan untuk memproses pinjaman dana Pak, untuk terkait data-data pribadi itu ada fungsi ataupun tujuan lain nggak sih Pak biasanya? Oke, nah itu seperti saya infokan tadi gitu. Kalau memang ada fungsi digunakan untuk tujuan lain selain untuk proses pendanaan di Rupiah Cepat ataupun proses peminjaman di Rupiah Cepat, tadi alurnya udah jelas. Kalau memang misalnya untuk melakukan peminjaman, penggunaannya adalah tujuannya contohnya untuk proses verifikasi, kemudian yang kedua untuk proses penilaian kelayakan kreditnya, kemudian yang ketiga untuk proses penagihannya. Nah, apabila Rupiah Cepat selaku pengendali data pribadi yang memegang data pribadi dari nasabah tersebut ingin menggunakan untuk proses-proses di luar yang telah disampaikan kepada nasabah, itu kita perlu menyampaikan ulang gitu. Kita perlu menyampaikan ulang, kemudian kita perlu meminta persetujuan juga apakah boleh datanya kita gunakan untuk contohnya kegiatan untuk marketing. Nah, marketing itu kita tidak boleh langsung menyampaikan kepada pemilik data pribadi tanpa ada persetujuan dulu gitu. Misalnya kita tiba-tiba melakukan penawaran gitu. Nah, itu harus ada persetujuan di awalnya. Kita jelaskan kita dapat datanya dia dari mana, kemudian maksud dan tujuan kita untuk menghubungi gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk persetujuan dan keterbukaan informasi penggunaan datanya itu juga gitu. Oke, berarti walaupun intinya digunakan untuk memproses pinjaman, apabila memang digunakan untuk tujuan yang lain selain dari peminjaman, biasanya untuk dari sisi Rupiah Cepat tentunya akan mengikuti ketentuan yang berlaku dengan poin kita akan sampaikan ke nasabah sebelum melakukan tindakan tersebut ya Pak. Kita akan informasikan, kita akan meminta persetujuan terlebih dahulu. Tapi kalau memang tidak disetujui oleh pemilik data pribadi, kita tidak boleh lakukan itu.
Oke, berarti memang fungsi untuk utamanya itu berarti kita harus informasikan, itu poin pentingnya ya Pak ya? Iya, benar. Kalau misalkan tidak diinformasikan mungkin itu nanti akan jadi catatan tertentu. Dari Pak pribadi Yes. udah pernah melakukan peminjaman di pinjaman dana online belum Pak? Saya sejauh ini kebetulan belum ada kebutuhan, jadi belum Ada pernah. kebutuhan ya. Oke, menurut Bapak Pak pribadi nih untuk terkait data pribadi itu pahalnya itu kalau dilihat dari datanya yang kita masukin nih kayak nomor telepon dan semacamnya, ada sedikit data yang menurut Bapak keberatan nggak sih? Sejauh ini sih yang saya pahami terkait dengan syarat ya untuk mengajukan pinjaman itu kan semua diatur payung hukumnya itu pasti dari OJK karena seluruh sektor keuangan itu kan pasti under OJK, diawasi dan terdaftar. Saya rasa sejauh ini OJK mensyaratkan data-data pribadi itu cukup apa ya, cukup mendasar sih. Artinya kalau ditanya memberatkan atau tidak, sejauh ini sih data yang fundamental ya pastinya untuk KTP. Kemudian pasti ada dokumen-dokumen lain pendukung gitu kan. Jadi data sejauh ini sih nggak ada mungkin ya data yang memberatkan gitu. Oke, berarti memang menurut ketentuan hukum ataupun peraturan OJK memang sudah mengikuti peraturan ya Pak ya? Sudah. Berarti Pak Al belum pernah melakukan coba registrasi? Kalau pinjaman online belum ada Mungkin kebutuhan. rumah ada ya. Oke, Pak Andri, Pak Al, mungkin kita ingin tanyakan nih, mungkin ada beberapa nasabah yang coba registrasi aja tapi nggak minjam kan Pak, atau mungkin ada yang udah ngajuin cuman karena mungkin udah taubat ya, Betul. udah nggak mau minjam lagi, mau fokus usaha dan semacamnya. Setidaknya yang sering ditanyakan ya Pak dalam masyarakat umum untuk terkait data pribadi ini tentunya dalam proses penyimpanan apakah aman atau tidak yang pertama. Lalu yang kedua dalam proses penghapusan akunnya itu gimana sih Pak Andri kalau misalnya di Rupiah Cepat sendiri? Oke, terkait dengan penyimpanan data pribadi, apakah aman nggak sih di Rupiah Cepat? Nah, berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan, Rupiah Cepat itu wajib untuk menyimpan data-data pribadi nasabah itu untuk kurun waktu paling lama 5 tahun. Nah, kenapa untuk penyimpanannya paling lama 5 tahun? Karena untuk proses dokumentasi, kemudian untuk melakukan pencarian riwayat pinjamannya apabila dibutuhkan, ataupun untuk kebutuhan apabila ada permintaan data dari regulator. Nah, pertanyaannya, apakah data tersebut bisa dihapus? Bisa, apabila ada permintaan dari pemilik data pribadi, khususnya dari nasabah Rupiah Cepat itu sendiri. Nah, caranya gimana? Untuk mengajukan permintaan data bisa ke customer service Rupiah Cepat. Kemudian di situ akan dibantu untuk melakukan penghapusan data dari sistem Rupiah Cepat dan melakukan penutupan akun dari Rupiah Cepat itu sendiri. Nah, kalau memang tidak ada permintaan penghapusan akun atau penghapusan data pribadi, itu akan secara otomatis 5 tahun dihapus, begitu. Oke, berarti untuk terkait penyimpanannya tadi dari Pak Andri sampaikan sekitar 5 tahun, namun sebenarnya tidak perlu khawatir karena sudah diketahui ataupun sudah sesuai dengan ketentuan berlaku di Indonesia ya Pak ya? Ya. Berarti tidak melanggar apapun terkait data pribadi, betul? Ya, untuk kebocoran data pun tidak perlu dikhawatirkan karena kita sudah menerapkan ISO 27001 terkait dengan keamanan data informasi. Jadi untuk kebocoran dipastikan aman. Aman ya. Oke, untuk sobat-sobat Rupiah Cepat tentunya tidak perlu khawatir apabila dari teman-teman ataupun sobat-sobat di sini khawatir terkait data-data pribadi dan bertanya apakah untuk pinjaman dana online tentunya khususnya di Rupiah Cepat itu tidak aman atau semacamnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri selaku dari bagian legal bahwa hampir 100% untuk dari pihak Rupiah Cepat menjamin bahwa untuk data pribadi kalian di Rupiah Cepat itu aman. Namun apabila memang ada kepentingan lain atau ada keperluan lain yang mewajibkan kalian untuk melakukan permintaan hapus akun, itu nanti kita bisa bantu melalui layanan customer service, betul ya Pak ya? Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Andri untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan kita berbicara tentang data pribadi, lalu cara memprosesnya, lalu sampai dengan penyimpanan, sampai dengan penghapusan ya Pak ya. Nah, di sini saya ingin tanyakan nih, Bapak selaku dari pihak Rupiah Cepat, sebenarnya kalau misalnya data pribadi ini siapa sih Pak yang bertanggung jawab? Oke, nah untuk tanggung jawab data pribadi itu sebenarnya dari kebocoran ya. Yang paling pertama bertanggung jawab itu adalah dari pemilik data pribadi itu sendiri. Artinya pemilik data pribadi itu kan bisa perseorangan ataupun bisa dari badan hukum juga. Nah, tapi untuk khususnya perseorangan, artinya kita sendiri bertanggung jawab terhadap keamanan data-data pribadi kita. Jadi jangan sampai kita mudah untuk memberikan
informasi data-data pribadi kita kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Contohnya, seperti kita diiming-imingi untuk mengisi survei tentang data diri kita dengan iming-iming hadiah. Nah, itu sebenarnya tujuannya juga tidak jelas kan. Kemudian pihak yang bertanggung jawab lagi adalah seperti Rupiah Cepat. Rupiah Cepat itu masuk ke dalam kategori pengendali data pribadi karena melakukan pengumpulan data-data pribadi dari sisi nasabahnya gitu. Nah, ini wajib untuk menjaga keamanan data pribadi yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada yang namanya pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Nah, Rupiah Cepat ini kan bekerja sama dengan pihak ketiga juga untuk melakukan proses analisa kelayakan kredit juga gitu. Nah, itu kan artinya ada pertukaran data pribadi nasabah di situ. Nah, di situ juga pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi, pihak ketiga tersebut juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, untuk menjaga keamanan data pribadi tersebut gitu. Oke, berarti untuk dari penjelasan Pak Andri pribadi itu mengacu juga terkait podcast kita yang sebelumnya ya Pak ya? Yeah. Yang dimana untuk teman-teman kalau misalkan masih ingin mengetahui ini yang tadi dimaksud oleh Pak Andri terkait survei atau penipuan dan semacamnya, dari teman-teman atau sobat-sobat Rupiah Cepat nanti bisa dicek lagi untuk podcast kita yang sebelumnya, itu kita membahas terkait penipuan dan tentunya nanti merambat ke bagian data pribadi, betul ya Pak ya? Oke Pak Andri, terima kasih. Lalu untuk dari sisi Pak Andri pribadi nih, mungkin kita example aja ya Pak ya. Contohnya kalau misalkan nih ternyata dalam Rupiah Cepat atau peer-to-peer lending adanya ditemukan pelaku penyebaran data pribadi. Nah sebenarnya apabila memang ditemukan seperti itu, contohnya ada sanksi khusus nggak sih Pak kepada pelaku tersebut yang melakukan penyebaran data pribadi? Oke, berbicara ketentuan mengenai sanksi di aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu diatur bahwa setiap orang yang menyebarkan data pribadi tanpa hak itu diancam dengan penjara minimal 4 tahun, kemudian ada dendanya juga di situ 4 miliar. Nah, kemudian untuk corporate pun seperti Rupiah Cepat itu ada sanksinya juga, sanksi berupa pidana dan sanksi administratif juga gitu. Nah, jadi diatur secara jelas terkait ketentuan sanksi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi setiap orang, contohnya yang melakukan penyebaran data pribadi tanpa hak, tanpa persetujuan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi itu bisa dilaporkan karena ada sanksi pidananya juga di situ. Nah, baik perusahaan pun selaku Rupiah Cepat, makanya kita berusaha untuk menjaga agar tidak ada terjadi kebocoran data-data nasabah karena sanksinya sangat tegas sekali di situ, baik itu sanksi ada pidananya, kemudian sanksi administratifnya juga, serta ada sanksi tambahan juga di situ. Oke, berarti apabila memang contohnya dari sisi kita pribadi ada pelaku yang melakukan penyebaran data, tentunya dari pihak Rupiah Cepat akan memberlakukan sanksi yang berlaku, seperti itu ya Pak Andri ya? Iya. Oke Pak Andri, berarti untuk dari sisi data pribadi di sini, untuk dari Pak Andri pribadi ada sepatah atau dua kata gak sih Pak untuk menjelaskan kepada nasabah, baik untuk dari sisi yang kemarin tentang penipuan, lalu bagaimana kita menjaga kerahasiaan data pribadi kita, ataupun sampai jangan sampai dari masyarakat umum takut dalam menggunakan aplikasi Rupiah Cepat, khususnya dalam hal data pribadi Pak Andri. Oke, yang perlu saya sampaikan mungkin kepada Sobat Rupiah Cepat, yang perlu dipahami itu adalah data pribadi itu bukan hanya data yang ada di KTP, tapi adalah setiap informasi yang dapat mengidentifikasikan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita membagikan informasi kita yang bersifat pribadi di media sosial, contohnya di Facebook. Ada mungkin banyak kita lihat di Facebook itu ada tanggal lahirnya juga, ada pekerjaannya juga secara detail dicantumkan di situ. Padahal itu adalah salah satu data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, mengatasnamakan kita misalnya, seperti itu. Nah, jadi tanggung jawab yang paling utama untuk menjaga data pribadi itu adalah dari sisi kita sendiri gitu. Nah, sekarang contohnya seperti nomor handphone juga. Nah, nomor handphone itu mungkin sekarang bisa dianggap udah seperti nomor KTP karena dari nomor handphone pun
kita bisa melacak siapa sih pemilik nomor handphone ini, sudah bisa mengidentifikasikan seseorang. Nah, jadi yang perlu harus dipahami adalah data pribadi itu bukan hanya ada data yang ada di KTP, tapi data yang dapat mengidentifikasikan kita sendiri, data yang dapat merujuk kepada diri kita sendiri selaku orang atau personal gitu. Nah, kemudian dari sisi Rupiah Cepat pun selalu menjaga baik dari sisi keamanan di sistemnya agar tidak terjadi kebocoran data pribadi, ataupun yang paling sering itu adalah isu-isu pada saat proses penagihan. Nah, Rupiah Cepat selalu memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Bukan penyebaran data pribadi, bukan untuk datanya disebarkan. Karena memang data pribadi itu untuk di Rupiah Cepat aksesnya sangat dibatasi. Jadi untuk melakukan penyebaran data itu kecil kemungkinan. Tapi untuk penyalahgunaan, mungkin untuk melakukan di luar tujuan yang semestinya, itu akan kita lakukan mitigasi lanjutan gitu agar hal-hal seperti itu dapat diperbaiki. Oke, Pak Andri. Oke, Pak Andri, terima kasih untuk jawabannya. Tadi juga Pak Andri sempat menyinggung untuk terkait penagihan. Tentunya nanti untuk dari penagihan saya lebih membahas dengan Pak Al ya selaku quality control. Namun sebelum nanti kita berpindah ke Pak Al selaku dari quality control, saya juga ingin tanya Pak Andri ini di luar dari Rupiah Cepat. Sebenarnya untuk data pribadi Pak, apakah apabila kita menggunakan sosial media seperti nomor telepon, email kan banyak ya Pak nomor, lalu foto kita, itu sebenarnya membahayakan nggak sih Pak untuk di zaman modern seperti saat ini? Nah, perlu diketahui, untuk kejahatan cyber itu semakin canggih. Betul. Jadi, tergantung sebijaknya kita, apakah data itu perlu kita sebarkan atau perlu kita informasikan ke media sosial atau tidak gitu. Contohnya mungkin kalau kita merasa kita tidak memiliki kepentingan untuk menginformasikan data-data pribadi kita, lebih baik tidak perlu gitu. Mungkin hanya sekedar foto itu nggak masalah, hanya sekedar foto. Tapi kalau untuk terkait dengan identitas diri kita, saya rasa itu tidak perlu lah gitu. Kalau memang kita bukan orang yang memiliki kepentingan gitu. Oke, berarti apabila memang tidak ada kepentingan dan semacamnya, lebih baik dihindari untuk pencantuman data diri ke sosial media ya Pak Andri ya. Oke, Pak Andri, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nanti mungkin saya tanyakan beberapa hal kembali tentunya yang berkaitan tentang data pribadi Pak. Saya mungkin beralih ke Pak Al selaku dari quality control ya Pak ya. Betul. Pak Al, mungkin masyarakat ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat ini masih agak sedikit asing terkait quality control. Itu sebenarnya quality control itu apa dan tujuannya untuk apa sih Pak Al? Oke, Sobat Rupiah Cepat, quality control sendiri sebetulnya berangkat dari namanya ya. Quality control berarti fungsinya sebetulnya mengawasi dan melakukan salah satunya juga mitigasi resiko gitu loh. Mitigasi resiko itu tentunya kita berkoordinasi juga dengan divisi terkait gitu loh. Karena untuk mappingnya kita harus tahu dulu apa yang mau kita mitigasi dan bentuk mitigasinya itu nanti akan diimplementasikan seperti apa. Jadi by definition berangkat dari memang namanya sendiri quality control, fungsi kita salah satunya juga untuk melakukan pengawasan dan controlling gitu. Oke, berarti lebih ke pengawasan dan controlling. Dalam sisi penagihan saja atau bagaimana Pak Al? Sejauh ini sih untuk quality control karena kebetulan kita quality control operations, kita hanya fokus melakukan controlling terhadap penagihan di operations, di collection. Oke, berarti quality control itu memang difungsikan atau bertujuan untuk melakukan pengawasan terkait segala aktivitas yang dilakukan oleh tim operation atau penagihan ya? Betul, jadi fungsinya memang dikerucutkan ke ke penagihan di divisi collection operations. Oke, thank you Pak Al. Oke, Pak Al, berangkat tadi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi sempat menyampaikan apabila memang ada pelaku penyebaran data atau penyalahgunaan dan semacamnya, apabila dari tim penagihan atau bagaimana, itu nanti kan lebih menjurus ke Pak Al selaku dari quality control. Karena tadi kan definisi dari quality control melakukan pengawasan ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali dulu Pak, atau pertamanya untuk dari Pak Al pribadi nih, sebenarnya bentuk-bentuk data pribadi apa saja sih yang digunakan oleh tim penagihan dalam melakukan penagihan ke nasabah, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak Al? Oke, kalau berbicara terkait dengan ketentuan yang berlaku, pastinya sebagai platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, kita tuh pasti berkiblat pada ketentuan OJK.
Jadi memang sejauh yang saya pahami juga di quality control ini, tim atau tenaga penagih kita itu melakukan pengolahan data pribadi nasabah itu murni berdasarkan apa yang nasabah sediakan di dalam sistem kita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sudah sesuai dan sebagainya, sejauh ini yang saya lihat, yang saya awasi juga, tenaga penagih kita ini melakukan pengolahan data nasabah terhadap data nasabah yang memang sudah disediakan, kecuali memang tidak adanya komunikasi dua arah. Itu di perjanjian pinjaman kita juga sudah memberikan ruang kita untuk melakukan skip trace. Ya, jadi di luar dari skip trace itu sebetulnya metode lain yang digunakan di luar daripada data nasabah yang memang sudah dicantumkan, tapi memang tertuang dalam perjanjian pinjaman. Artinya memang sudah secara aturan juga ya, Pak Andri memang sudah terpenuhi. Gitu. Oke, berarti secara langsung untuk dari Pak Al sendiri selaku QC berkoordinasi juga dengan Pak Andri ya, berarti saling tektokan juga ya. Berarti Pak Andri ini tektokannya banyak ya Pak ya, selain kemarin sama Bu Fariza, sekarang sama Pak Al. Kita lanjutkan Pak Al, tadi Pak Al sudah menjelaskan, sebenarnya pertanyaan saya juga tadi menyambung terkait jawaban dari Pak Al pribadi. Berarti tadi kan dari Pak Andri menyampaikan bahwasannya memang data pribadi digunakan dalam memproseskan penginputan data untuk melakukan peminjaman dan tentunya nanti digunakan dalam proses penagihan ya Pak ya. Nah selain data-data pribadi tersebut yang tercantum pada aplikasi Rupiah Cepat, ada sumber lain nggak Pak yang digunakan oleh pihak penagihan dalam melakukan penagihan ke nasabah? Oke, menyambung dari pertanyaan yang tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang kita dari staf penagihan kita atau tenaga penagih kita memang acuannya adalah data yang memang disediakan sama nasabah kita sendiri di sistem kita. Jadi itu di sistem kita itu nasabah memang diberikan akses untuk mengisi beberapa data yang tujuannya akan dilakukan untuk penagihan. Tapi apakah ada sumber lain yang dapat kita gunakan? Sejauh memang komunikasi yang terjadi antara nasabah dengan tenaga penagih kita dua arah, artinya ada respon baik dari nasabah kita terhadap tagihan yang memang dilakukan atau disampaikan oleh tenaga penagih kita tidak akan gunakan sumber lain. Gitu. Artinya kita hanya murni menggunakan data-data yang memang nasabah cantumkan atau sediakan sendiri di sistem. Itu batasannya. Tapi dalam hal memang tidak adanya komunikasi dua arah yang terjadi, artinya saat sudah jatuh tempo kemudian hingga keterlambatan, tidak ada respon dari nasabah, respon baik ya gitu. Kita berdasarkan perjanjian pinjaman berhak untuk melakukan skip tracing. Apa itu skip tracing? Itu sebetulnya ranah yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu nasabah di luar daripada sistem yang memang disediakan gitu. Jadi kita bisa melakukan skip tracing kepada media sosial nasabah, skip tracing juga ke hal-hal lain, mungkin di get contact itu salah satu skip tracing juga. Apabila memang tadi saya sampaikan, catatannya adalah memang tidak ada komunikasi dua arah. Artinya tidak ada respon baik terhadap nasabah jatuh tempo hingga keterlambatan terhadap tagihannya nasabah itu sendiri. Itu sumber lain yang dimaksud, skip tracing. Oke. Berarti secara tidak langsung memang dari tim penagihan itu sekiranya memang untuk teman-teman atau sobat-sobat Rupiah Cepat tetap merespon ataupun menanggapi dari tim penagihan ya, karena kalau misalkan memang tidak menanggapi ataupun tidak ada komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik, maka akan dilakukan metode skip tracing yang tadi disampaikan oleh Mas Al terkait sosial media. Nah mungkin untuk terkait skip tracing ini saya lanjut mungkin izin bertanya dengan Pak Andri. Bagaimana Pak untuk tanggapan Bapak nih selaku dari legal untuk metode skip tracing ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan OJK ataupun ketentuan hukum yang ada di Indonesia, karena mungkin kan banyak beberapa nasabah nih yang merasa dirugikan ya untuk metode skip tracing ini, padahal di satu sisi karena tidak ada komunikasi dua arah yang baik ya Pak ya. Nah menurut dari Bapak pribadi dalam pandangan legal seperti apa Pak untuk metode skip tracing ini? Oke, yang perlu diketahui itu adalah skip tracing itu adalah sudah diatur di dalam strategi penagihan yang diperbolehkan oleh asosiasi dan itu adalah bentuk sebenarnya cara terakhir apabila nasabah itu sudah tidak bisa dihubungi. Syaratnya adalah nasabah tidak bisa berkoordinasi dengan baik, sudah tidak bisa dihubungi sama sekali, nomornya sudah diblokir, kemudian lost kontak juga gitu, kemudian ada diatur syarat untuk melakukan skip tracing itu bisa dilihat di dalam perjanjian pinjamannya ataupun dari Q&A juga gitu, atau kebijakan privasi juga bisa dicek di website atau aplikasi Rupiah Cepat. Pada saat apa sih bisa dilakukan
skip tracing tersebut. Nah, itu adalah salah satu metode untuk mencari informasi mengenai data-data nasabah. Contohnya memang misalnya pekerjaan tidak dicantumkan atau media sosial tidak dicantumkan. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dihubungi, terpaksa menggunakan skip tracing melalui media sosial, contohnya melalui Facebook ataupun melalui Instagram. Tapi yang perlu digarisbawahi itu bukan menghubungi melalui kolom komentar, tapi menghubungi melalui DM gitu. Oke, berarti menghubungi melalui direct message ya Pak ya, karena itu masuknya ke personal. Benar. Ada gak sih Pak, kalau misalkan ini kan kita ada skip tracing gitu, sebelumnya terima kasih Pak Andri, dalam sosial media, berarti kita melakukan sosial media, lalu nanti dari tim penagihan tidak ada komunikasi dua arah, menghubungi sosial media, lalu ternyata lihat Instagramnya cakep, DM, lanjut ke pacaran, ada gak Pak kayak gitu? Kalau kayak gitu itu balik lagi kondisi masing-masing ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Andri juga, walaupun kita menghubungi nasabah melalui metode skip trace itu merupakan upaya terakhir atau last resort kita. Dalam melakukan reach out ke sosial media nasabah pun yang harus perlu digarisbawahi, mungkin saya tambahin poinnya Pak Andri gitu ya. Itu selain daripada harus melalui kolom direct message, bukan dalam komentar, itu harus dipastikan bahwa memang akun tersebut akun nasabah. Akun nasabah. Betul. Kita staf penagih kita nggak kita tekankan selalu melalui monitoring dari QC juga, kita harus selalu tekankan bahwa jangan sampai kalian melakukan skip trace tapi salah akun. Itu yang perlu digarisbawahi dulu, karena saat sudah salah akun, kemudian melakukan penagihan di direct message gitu ya, data orang bisa kemungkinan tersebar lewat kesalahan pencarian media sosial tersebut. Jadi walaupun kita memiliki ruang lain atau sumber lain, itu tentunya dengan batasan. Gitu, batasan-batasan tersebut diatur detail yang tadi disampaikan, harus tertuju ke akun nasabah sendiri dan dipastikan bahwa memang itu nasabah. Kemudian juga harus melalui kolom direct message, bukan kolom komentar yang tidak bisa diakses public domain. Artinya terkait dengan penagihan itu kan sifatnya sensitif dan memang konfidensial ya. Itu pun diatur di peraturan yang terkait gitu ya, bahwa terkait data nasabah, karena tagihan itu juga termasuk data nasabah. Untuk sektor fintech gitu, peer-to-peer lending, nominal tagihan dengan angka persis itu masuk ke dalam informasi data pribadi gitu. Karena saat sudah kita temukan nama nasabahnya, kemudian angka pinjaman atau total tagihannya berapa dengan angka yang sama, itu kita bisa sangat mudah untuk menyalahgunakan ruang itu menjadi ke fraud dan sebagainya. Jadi memang itu benar-benar sensitif. Oke, berarti dalam pinjaman dana online tentunya di Rupiah Cepat, nominal tagihan itu tidak boleh diketahui oleh orang lain atau emergency contact juga ya Pak ya? Betul, karena tidak boleh diketahui secara serta-merta. Artinya kalau misalkan memang tagihan nasabah itu sekian, itu kita nggak boleh angka yang sama itu diinformasikan ke orang lain. Oke, thank you Pak Al. Berarti untuk segala pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Al ataupun Mas Andri selaku dari bagian legal yang menyatakan terkait skip tracing itu memang sudah diatur dan juga sudah diketahui oleh asosiasi dan juga sudah dimintakan secara tertulis di perjanjian pinjaman, betul ya Pak ya? Berarti untuk segala tindakan penagihan itu memang sudah disetujui secara langsung oleh nasabah sebelum melakukan peminjaman, betul ya Pak? Iya, ketika sudah menandatangani perjanjian pinjaman, artinya kan di situ sudah mengerti segala ketentuan, segala hak dan kewajiban, kemudian ada konsekuensinya juga di situ, maka ketika perjanjian pinjaman ditandatangani, perjanjian pendanaan ditandatangani, maka para pihak sepakat untuk menyetujui segala kewajiban yang mesti dijalanin. Oke, berarti untuk dari kita pribadi ataupun sobat-sobat atau teman-teman Rupiah Cepat, berdasarkan dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, tentunya kami menyarankan apabila sobat-sobat ingin melakukan peminjaman, bukan di Rupiah Cepat aja ya Pak ya, di platform lain ataupun segala aplikasi lain, apabila memang ingin melakukan pinjaman ataupun ingin menggunakan suatu aplikasi, itu melakukan pengecekan ataupun membaca terlebih dahulu perjanjian apa saja yang tercantum sebelum disetujui ataupun disepakati. Seperti itu ya Pak Andri dan Pak Al ya. Oke, kita lanjut Pak Al, di luar dari skip tracing tadi, saya ingin tanya nih, tapi mungkin masih menyerempet karena ini ke penagihan ya. Karena tadi kan ada
dalam proses penagihan, ada data pribadi, dan tentunya ada akses nih. Betul. Nah, akses ini yang ingin saya tanyakan tentunya dalam penggunaan akses baik dalam mengetahui ataupun digunakan oleh tim penagihan. Ini apakah sebenarnya untuk dari sisi rupiah cepat pribadi itu sudah mengikuti regulasinya, Pak Al? Untuk saat ini karena divisi quality control itu memang salah satunya juga melakukan pengawasan dan kontrol, sudah bisa dipastikan bahwa tenaga penagih kita mengakses data pribadi nasabah sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rupiah Cepat sendiri. Oke, berarti memang ada pembatasan akses di sana. Pembatasan akses tentu gitu. Jadi terhadap data nasabah yang memang nasabah sendiri sediakan di dalam sistem, itu untuk aksesnya pun kita juga ada pembatasan. Jadi tidak serta-merta walaupun nasabah mencantumkan gitu. Karena kalau ngomongin akses, berarti itu termasuk staf penagih kita melakukan pengolahan data. Betul. Pengelolaan data itu termasuk dalam cakupan akses itu kan ya. Akses itu kan cakupannya luas. Jadi saat pun nasabah menyediakan datanya, sebagaimana merupakan syarat melakukan pinjaman juga di aplikasi gitu ya, itu kita staf penagih selalu kita remind untuk melakukan akses terhadap data nasabah itu sesuai dengan ketentuannya. Tidak boleh melanggar atau menerobos parameter yang ada ya gitu. Karena itu jatuhnya nanti akan ada sanksi juga yang dikenakan terhadap pelanggar. Oke, thank you untuk jawabannya Pak Al. Berarti memang tadi penjelasan dari Pak Al baik ada akses penggunaan sampai dalam akses penggunaan data pribadi oleh si nasabahnya ya. Nah, selain dari data pribadi, tadi kan kita berbicara terkait data pribadi ya Pak Al. Dan di sini yang ingin saya tanyakan mengacu juga ke pertanyaan Pak Andri sebelumnya. Tadi kan Pak Andri menjelaskan dari sisi umum ya, baik untuk dari sisi kalau misalnya ada kirim survei itu jangan dibuka dan semacamnya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari sisi penagihan nih, mitigasi risiko seperti apa sih yang dilakukan oleh tim penagihan ataupun tim quality control khususnya untuk menangani dalam proses tindakan penyebaran data seperti itu Pak? Oke. Untuk mitigasi risiko itu pastinya kita harus lihat dulu apa yang perlu kita mitigasi gitu. Karena kita di fintech itu terkait erat dengan data pribadi nasabah, ya tentunya mitigasinya terkait dengan perlindungannya gitu. Kita berurusan dengan data pribadi orang, gimana kita ngelindunginnya? Karena apabila memang tidak terlindungi, ada kebocoran, memang kita juga bisa digugat juga tadi seperti disampaikan, corporate itu juga bisa dikenakan sanksi juga administrasi, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Itu yang mau kita hindari, dan kita Rupiah Cepat itu terus berkomitmen untuk melakukan perlindungan data pribadi. Dengan kita juga sudah lulus ISO 2001, itu juga sebenarnya salah satu bentuk konkret gitu ya. Nah, terkait dengan mitigasi risiko yang kita lakukan itu dari divisi quality control itu melakukan on the spot checking rutin gitu. Jadi salah satu bentuk mitigasinya kita setiap hari melakukan on the spot checking, artinya staff QC melakukan monitoring dan datang ke tempat staff penagih, tenaga penagih untuk melakukan monitoring. Kita cek proses atau aktivitas penagihannya juga, kemudian kita cek nomor penagihannya gitu, apakah nomor yang dicek itu, yang kita cek itu sudah terdaftar dalam database kita. Itu mitigasi risiko juga. Nah, kalau kita mengerucut sama pertanyaannya mitigasi risiko terhadap kebocoran data nasabah gitu ya. Tentunya kita nggak cuma quality control, artinya terkait dengan data nasabah kita berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya di Rupiah Cepat gitu ya. Oke, terkait dengan mitigasi yang mau saya lanjut, yang mau saya sambung, itu juga terkait dengan, terlepas daripada kita telah melakukan monitoring, kemudian juga update nomor, kita juga pastikan bahwa proses atau aktivitas penagihan itu tidak sampai terjadi penyalahgunaan data. Kita akan memberikan sanksi tegas yang diatur juga dalam ketentuan kita internal dalam quality control parameter table terkait dengan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap tenaga penagih kita yang memang terbukti melakukan penyalahgunaan data. Jadi terkait untuk perlindungan data pribadi nasabah, itu sudah bisa dipastikan bahwa memang data yang disediakan nasabah itu dilakukan penagihan sebagaimana mestinya oleh staf penagih kita, sehingga tidak ada potensi penyalahgunaan data. Gitu, Oke, berarti kalau misalnya buat nagih ya untuk nagih ya, tidak digunakan untuk yang lain ya Pak Al. Oke Pak Al, berarti dari sisi quality control ini melakukan pengecekan baik untuk dari sisi riwayat percakapan, lalu sampai dengan nomor telepon, seperti itu ya Pak ya. Berarti semuanya itu memang dicek untuk segala aktivitas yang terjadi di bagian penagihan. Yes. Berarti SDM Pak Aldi kebanyakan berarti perempuan.
Sejauh ini ya, Karena harus yang posesif, berarti harus yang posesif ya berarti. Berarti memang harus yang benar-benar bisa lebih detail dalam melakukan pengecekan ya, Mas, ya? detail. Oke, berarti kurang lebih memang Pak Al ini banyak SDM-SDM perempuan ya, biar lebih mantap juga dalam proses pengecekannya. Oke, Pak Al, terkait kelanjutannya saya ingin tanyakan nih, tadi kan kita berbicara terus nih tentang mitigasi, lalu data pribadi, bagaimana menjaga data pribadi juga, dan juga dari Mas Andri juga sudah dijelaskan. Saya ingin tanya nih, dari segala bentuk yang tadi dilakukan oleh Rupiah Cepat, baik dari mitigasi sampai dugaan pembatasan akses, itu masih ada nggak sih Pak yang memang itu melanggar dari tim penagihan? Oke, kita buka kartu ya, gitu. Iya. Kalau pelanggaran penagihan tentunya pasti ada. Pasti ada ya Pak? Pasti ada gitu. Kita kan di sini kan memang fungsinya tetap melakukan controlling gitu. Namun kita bisa pastikan dari Rupiah Cepat pelanggaran penagihannya pun hanya frasa-frasa ringan. Sehingga memang tidak ada pelanggaran penagihan yang memang kategorinya berat gitu. Jadi memang kontrol rutin setiap hari daily OTS kita on the spot checking itu juga sebetulnya salah satunya objektifnya untuk membangkitkan self awareness juga ke tenaga penagih kita bahwa sebagai platform yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK kita harus ikuti ketentuan yang berlaku gitu. Artinya tetap ada mitigasinya tetap ada. Kemudian pun terjadi, kalau udah terjadi kan berarti udah bukan mitigasi yang kita omongin. Pengobatannya gitu ya istilahnya sanksinya itu juga sudah ada kita atur dan kita atur tegas juga terkait pelanggaran baik maupun itu kategori ringan, sedang hingga berat itu ada sendiri sanksinya. Oke, berarti kurang lebih untuk dari sisi jenis ataupun bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Rupiah Cepat itu mayoritas itu karena frasa kata ya Pak ya? Betul. Berarti untuk frasa kata itu di Rupiah Cepat sampai ketikan pun itu diatur atau bagaimana? Betul. Untuk frasa itu kita atur. Jadi di database saya di quality control itu kita atur tiga kategori frasa yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dengan yang sifatnya situasional atau kondisional. Karena ada beberapa kata yang memang jika memang dikawinkan dengan satu kalimat itu sifatnya untuk mengingatkan nasabah ya. Itu kita bisa gunakan gitu. Tapi kalau kata yang sama digunakan untuk mengintimidasi itu kita masukkan ke situasional yang tidak boleh digunakan gitu. Oke, berarti untuk dari Rupiah Cepat pribadi memang untuk segala tindakan mitigasi risiko terhadap proses penagihan di luar dari penyalahgunaan data yang tadi Mas Al sampaikan, tentunya sampai dengan tahapan frasa kata yang boleh digunakan, tidak boleh digunakan atau kondisional. Yes. Oke, kalau gitu Pak Al, mungkin untuk selanjutnya untuk dari sisi saya pribadi ingin mengetahui ini bagaimana sih tindak lanjut dari Rupiah Cepat dalam penanggulangan ataupun mungkin dalam tindakan-tindakan yang dilakukan apabila memang dari sisi penagihan ini ada yang tidak bertanggung jawab Pak Al dalam proses penyalahgunaan datanya. Oke, tentunya pasti kalau memang ditemukan adanya pelanggaran di tenaga penagih kita, itu pasti akan kita analisis dulu gitu. Jadi bukti yang sudah memang didapat itu pasti kita analisis dulu dan kita akan berkoordinasi dengan tenaga penagih yang bersangkutan. Jika memang dirasa konfirmasinya kurang cukup untuk mengeluarkan hasil analisis, kita akan eskalasi ke tim leadernya biasanya. Dan dari tim leader itu kita akan konfirmasikan juga ke manajernya bahwa terdapat pelanggaran penagihan yang dilakukan oleh tenaga penagih A katakanlah. Itu kita akan sampaikan juga mengacu pada perimeter internal kita terkait dengan table punishment atau tabel sanksi. Itu staf tersebut melanggar penagihan atau tata cara penagihan di kategori ini sehingga sanksi yang diberikan ini. Kemudian dari situ biasanya kita eskalasi juga ke grup besar gitu ya, grup untuk memang tujuannya untuk konfirmasi terkait case yang bersangkutan. Itu biasanya nanti akan diketahui dan dari quality control beserta juga tim leader yang bersangkutan tenaga penagih itu kita biasanya paralel melakukan kalibrasi ke yang bersangkutan. Jadi si tenaga penagih ini setelah memang dikonfirm kasusnya valid gitu ya, biasanya akan dapat teguran baik dari quality controlnya dan juga dari timnya sendiri, dari tim leadernya. Jadi kita paralel.
Oke, berarti memang ada tahapan-tahapan tertentu dalam proses penanggulangan untuk oknum-oknum ataupun tenaga-tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab ya Ya, Pak? penanggulangannya dalam bentuk kita melakukan reminder double. Reminder Itu, double. jadi kalaupun sudah melakukan, cara penanggulangannya supaya kedepannya tidak terjadi hal yang serupa, dari quality control memberikan teguran, dari tim leadernya pun memberikan teguran yang sama gitu. Walaupun terkesannya berulang ya, redundant ya, tapi ini bentuk penanggulangan kita juga supaya kedepannya staf yang bersangkutan memang paham bahwa oh ya pelanggaran itu pernah dilakukan dan kedepannya diharapkan bisa diperbaiki. Oke, thank you Pak Al untuk penjelasannya. Berarti memang ada tahapan-tahapan tertentu dalam double reminder tadi ya, dari nasabah bersangkutan, lalu dari pihak operation dari tim penagihan sampai dengan Pak Al, lalu untuk dari Pak Al nanti ke Pak Andri ya Pak tidak? Pak Andri yang negur Pak Al. Biasanya kalau ditemukan sama QC internal itu kita nggak koordinasi sama tim legal. Tapi kalau misalkan memang kasus-kasusnya dalam bentuk pelaporan atau pengaduan dari nasabah yang justru masuk ke portal customer service, itu biasanya 3 divisi ini kita akan tektokan cukup intens. Jadi tergantung gimana kasusnya lah. Itu kan itu. Oke, thank you Pak Al. Mungkin untuk dari sisi saya pribadi, pertanyaan mengacu kepada mungkin pertanyaan-pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh sobat-sobat rupiah cepat tentunya ya. Tadi kan dari sisi Pak Andri sebenarnya kurang lebih sama, cuman hanya berbeda POV saja dari Mas Andri. Sekali lagi saya sampaikan dari sisi general data pribadi. Namun di sini yang ingin saya ketahui dari Pak Al selaku quality control yang mengawasi segala tindakan aktivitas penagihan, yang dimana mungkin itu juga mengacu kepada tenaga-tenaga penagihan ya. Yes. Nah, di situ ada nggak sih pengawasan-pengawasan yang benar-benar di luar dari penjelasan tadi Mas Al sampaikan, yang benar-benar khusus yang digunakan untuk mengawasi jalannya proses penagihan seperti itu? Oke, kalau dari quality control sendiri yang fundamen ya gitu, yang pasti kita lakukan adalah melakukan controlling atau pengawasan secara langsung di lapangan gitu. Jadi kita dalam satu hari itu salah satu job desk QC itu adalah melakukan monitoring. Jadi kita muter ke floor, ke area tenaga penagih untuk ngecek. Sebenarnya sesederhana melakukan pengecekan apakah memang mereka sudah bekerja sesuai dengan SOP, kemudian bahasa yang digunakan saat berinteraksi dengan nasabah pun memang sudah sesuai SOP, itu termasuk dalam monitoring kita. Di luar daripada itu, kita juga bekerja sama dengan divisi legal, itu kita melakukan meeting biasanya, hearing with operations. Itu sebenarnya hearing with operations itu sebenarnya salah satu bentuk wake up call juga. Tapi memang ruangnya terbatas, hanya dengan tim leader. Diharapkan dari tim leadernya secara proaktif melakukan kalibrasi ke timnya gitu. Jadi segala bentuk update terkait dengan disahkannya Undang-Undang PDP sebagai payung hukum perlindungan data pribadi setiap orang gitu ya, itu tetap ada kalibrasi dengan kita. Kemudian ada update terkait dengan POJK, karena kan POJK berubah dari 7716 menjadi 10/2022. Itu pasti dari divisi legal juga melakukan kalibrasi bekerja sama dengan QC ke collection. Karena memang QC ini jembatan gitu ya, kita bridge antara legal dengan operations juga. Jadi ya tidak hanya monitoring dan kemudian on the spot checking, tapi kita juga berikan edukasi. Itu menurut saya salah satu bentuk pengawasan kita. Memberikan edukasi supaya mereka juga tenaga penagih selalu terupdate dengan ketentuan dari regulator, baik itu AFPI maupun OJK. Dari sisi legal pun agenda bulanan seperti hearing with operations, itu juga salah satu bentuk kita bersama-sama gitu. Ingin tenaga penagih kita ini yang sudah tersertifikasi AFPI ini memiliki kesadaran akan penagihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, Pak Al. Berarti dari Pak Andri setiap bulannya selalu ada edukasi-edukasi terkait peraturan-peraturan ataupun terkait aktivitas penagihan juga, Pak Andri? Iya, kita selalu. Seperti apa sih Pak Al untuk dari sisi edukasi yang dilakukan oleh tim leader ataupun tim tenaga penagih? Iya, kita selalu memberikan sosialisasi, training juga, kemudian reminder kepada teman-teman kita yang ada di collection agar mereka selalu aware, mereka selalu ingat terhadap aturan-aturan terkait dengan etika penagihan. Jadi jangan sampai proses penagihan itu keluar dari alurnya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh aturan etika penagihan terkait dengan kekerasan fisik dan mental. Kemudian untuk masyarakat pun kita selalu melakukan edukasi. Nah, untuk masyarakat atau itu pengguna ataupun non pengguna rupiah cepat,
bisa melihat edukasi-edukasi yang disampaikan melalui media sosial Rupiah Cepat, baik itu yang ada di Instagram, kemudian Facebook, ataupun di YouTube Rupiah Cepat seperti ini, gitu. Oke, thank you Pak Andri ataupun Pak Al untuk terkait penjelasannya terkait pengawasan secara khusus. Tadi juga sudah disampaikan selain adanya memang beberapa poin tertentu yang membuat quality control melakukan pengawasan secara langsung atau sampai prasakata atau semacamnya yang meliputi penyalahgunaan data yang terjadi di Rupiah Cepat. Lalu juga adanya yang disampaikan oleh Pak Andri memberikan edukasi juga kepada tenaga-tenaga pekerja untuk terkait proses aktivitas penagihan. Di sini yang ingin saya tanyakan mungkin yang terakhir Pak Al, tentunya yang pertama mungkin apa yang menjamin untuk dari sisi Rupiah Cepat ini tentunya memang sudah benar-benar mengikuti regulasi ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya oleh nasabah apabila memang dari dari nasabah merasa adanya kata yang membuat dia terintimidasi dan semacamnya, itu tahapannya seperti apa Pak? Oke, yang pertama mungkin ya tadi saya sampaikan sebagai bentuk komitmen Rupiah Cepat sebagai platform yang memang sudah diawasi dan terdaftar di OJK, kita selalu mengikuti ketentuan-ketentuannya OJK. Termasuk salah satunya pengawasan juga yang secara rutin, kemudian sosialisasi, training yang disampaikan juga, kemudian juga hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk selalu memberikan atau menjamin awareness dari tenaga penagih kita itu memang selalu pada ketentuan gitu ya. Di luar daripada itu, kalau misalkan memang di luar sana Sobat Rupiah Cepat juga mungkin mengalami model penagihan yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Saya sarankan Sobat-Sobat Rupiah Cepat juga bisa melapor kepada portal yang memang sudah disediakan oleh Rupiah Cepat melalui portal customer service. Di sana Sobat Rupiah Cepat itu juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kalau memang sekiranya tenaga penagih kita melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun itu sebenarnya juga salah satu bentuk salah satu bentuk wake up call untuk kita juga gitu. Artinya jika memang ada laporan yang valid dari nasabah, berarti ada pelanggaran untuk tata cara penagihan A, katakanlah, itu akan kita benahi. Sebagai bentuk perbaikan juga untuk Rupiah Cepat dalam melakukan interaksi langsung dengan nasabah dalam proses penagihan. Berarti untuk dari masalah pribadi apabila memang ada ditemukan case yang valid atau memang dibenarkan melanggar frasa ataupun ketentuan dari quality control, itu ada sanksi-sanksi yang memang akan dijatuhkan oleh si pelanggar tersebut. Tentu, sanksi itu kan sebetulnya bentuk sebenarnya untuk penanggulangan juga ya, karena kita nggak bilang sanksi itu untuk mitigasi, karena mitigasi itu justru untuk supaya tidak terjadi. Namun kalau sudah terjadi, salah satu bentuk penanggulangan kita untuk mengeliminasi case tersebut terjadi lagi, serupa ataupun tidak, itu dengan memberikan sanksi. Dengan pemberian sanksi itu diharapkan kan memang ada kesadaran gitu. Jadi memang itu sudah pasti ada sanksinya. Berarti untuk teman-teman Rupiah Cepat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Al, memang untuk dari sisi Rupiah Cepat itu sudah mengikuti peraturan POJK yang berlaku. Lalu untuk dari sisi apabila dari nasabah ataupun dari teman-teman atau Sobat Rupiah Cepat merasa adanya percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan oleh tenaga penagihan Rupiah Cepat, itu bisa dilaporkan di portal yang sudah disediakan. Itu dari sisi Rupiah Cepat yang tentunya bisa dicek di aplikasi ya Pak Andri. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Pak Al untuk jawabannya. Mungkin untuk kali ini akan ditutup oleh Pak Andri. Pak Andri, saya ingin minta 1 atau 2 tambahan kata saja selaku legal, dari pandangan legal, untuk terkait proses penagihan yang terjadi di Rupiah Cepat Pak. Baik dari sisi mungkin kejaminan dalam proses penagihannya, lalu apa yang sudah dilakukan, lalu kayak jenis pelanggarannya, mungkin bisa ditambahkan Pak Andri sebagai penutup saja. Oke, untuk proses penagihan di Rupiah Cepat sendiri kita selalu awasi dengan ketat, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan dari regulasi dan OJK. Namun tidak dipungkiri juga memang untuk tingkat pengaduan di Rupiah Cepat terhadap tindakan penagihan yang dilakukan oleh penagih itu memang masih cukup banyak gitu. Tapi apakah semua pengaduan tersebut valid
itu perlu dilakukan pengecekan lagi gitu. Kalau untuk melakukan pengaduan, memang itu adalah hak dari masyarakat, hak dari pengguna nasabah rupiah cepat. Tapi untuk apakah pengaduannya dinyatakan valid atau benar, itu untuk persentasenya sebenarnya sangat rendah ya, karena memang tidak sedikit sekali ditemukan bukti-bukti yang valid bahwa memang terjadi pelanggaran gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada terjadi pelanggaran. Tapi dari aspek penyebaran data pribadi, penyalahgunaan data pribadi, itu mungkin dari 100 kasus atau 100 pengaduan, itu paling hanya 1 atau 2 gitu. Untuk kasus yang paling banyak itu adalah yang validnya terkait dengan frasa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Al gitu. Jadi untuk penagihan kita juga sudah tindak tegas apabila memang terbukti masuk ke dalam pelanggaran berat, itu akan kita lakukan pemutusan kerjasama juga dengan tenaga penagih kita gitu. Jadi sanksi pengawasan sudah kita lakukan cukup ketat untuk di Rupiah Cepat. Oke, thank you Pak Andri untuk penjelasannya. Lalu terima kasih juga untuk Pak Al. Berarti kesimpulannya untuk teman-teman Sobat Rupiah Cepat tidak perlu khawatir bahwasanya untuk dari sisi penagihan sampai dengan data pribadi sampai dengan sanksi dan semacamnya, segala sanksi ataupun regulasi di Rupiah Cepat itu udah settle ya Pak ya. Jadi kurang lebih memang sudah ada ketentuan tertentu yang dimana tidak perlu dikhawatirkan untuk kalian sobat-sobat Rupiah Cepat, baik yang sudah melakukan peminjaman pada aplikasi kami atau yang masih ragu nih dalam melakukan proses pendaftaran ataupun peminjaman. Karena nanti untuk teman-teman apabila memang mempunyai permasalahan seperti material yang kita bahas hari ini, nanti bisa langsung ditanyakan ke bagian customer service laku dari platform yang nanti akan membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi teman-teman, apabila untuk teman-teman ingin mengetahui untuk materi apa saja yang nanti kita akan bahas, teman-teman bisa cek juga untuk konten kita yang sebelumnya, atau nanti kita akan membuat konten-konten lain ya Pak ya, yang berkaitan tentang segala yang sedang tren seperti yang sedang terjadi saat ini. Ataupun apabila teman-teman ingin request, bisa confirm saja di bagian YouTube kita ataupun bisa komen di bagian channel YouTube kita. Mungkin untuk dari saya cukup itu saja. Terima kasih banyak Pak Andri. Thank you. Banyak Pak Al. Thank you. Kita tutup hari ini. Terima kasih Sobat Rupiah Cepat. Selamat pagi.